Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu. Gimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Sip. Semoga kita semua tetap semangat ya. Nah, pembelajaran yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu terkait dengan materi bioteknologi. Tentunya kita semua sudah tidak asing lagi kan tentang bioteknologi dari kita zaman SMP, bahkan sampai kita SMA, bioteknologi itu masih tetap ada. Oleh karena itu, Ibu akan membahas lebih jauh terkait dengan materi bioteknologi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memaparkan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kali ini, di mana tujuan dari pembelajaran bioteknologi ini yaitu setelah melakukan pembelajaran dengan pendekatan problem-based learning, siswa diharapkan mampu untuk menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan mampu menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method dengan mengembangkan sikap jujur, peduli, dan tanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Nah, kita kan sudah membahas terkait bioteknologi di jenjang SMP, ya kan? Sekarang kita memasuki jenjang SMA. Oleh karena itu, Ibu akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi? Ya, betul. Bioteknologi adalah penerapan dari prinsip-prinsip ilmu mikrobiologi, biokimia, biologi sel, fisiologi, genetika molekuler, dan teknik kimia secara terpadu dalam pengelolaan bahan-bahan dengan memanfaatkan agen biologi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, pada saat kita mempelajari terkait dengan bioteknologi ini, kita juga penting untuk mengetahui sejarah dari perkembangan bioteknologi, di mana sejarah dari perkembangan bioteknologi ini terdiri dari 4 era, yang diantaranya yaitu yang pertama, ada era bioteknologi generasi pertama atau yang sering kita sebut atau sering kita kenal sebagai bioteknologi sederhana. Nah, pada bioteknologi ini penggunaannya yaitu penggunaan mikroba dalam produksi makanan dan minumannya itu masih secara tradisional, yaitu dengan cara apa? Dengan cara dan peralatan yang masih sederhana. Misalnya yaitu seperti yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada pembuatan tempe, kemudian tapai, lalu cuka, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu ada era bioteknologi generasi kedua, di mana pada bioteknologi kali ini yaitu prosesnya berlangsung dalam keadaan tidak steril. Peristiwa ini merupakan bentuk fermentasi di tempat yang terbuka, sehingga dapat memungkinkan untuk terkontaminasi oleh mikroorganisme lainnya. Misalnya yaitu produksi bahan kimia seperti aseton, lalu ada etanol, asam sitrat, kemudian ada pengolahan air limbah, dan ada pembuatan kompos. Kemudian yang ketiga yaitu ada era bioteknologi generasi ketiga, di mana prosesnya berlangsung dalam keadaan yang steril. Nah, peristiwa ini merupakan bentuk fermentasi di tempat yang tertutup. Jadi, era ini yaitu berbanding terbalik dengan era bioteknologi generasi kedua ya. Nah, pada generasi ketiga yaitu tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme yang lain. Misalnya yaitu produksi antibiotik dan hormon. Nah, biasanya digunakan dalam bidang kedokteran ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada era bioteknologi generasi keempat atau yang dikenal dengan bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini dicirikan dengan teknologi DNA rekombinan dan rekayasa molekul pembawa informasi genetik dan merupakan perpaduan multidisiplin ilmu yang antara lain yaitu seperti biologi molekuler, lalu kemudian ada biokimia, mikrobiologi, dan juga ada genetika. Nah, produk-produk yang berasal dari era ini yaitu berupa insulin, kemudian ada interferon, dan juga ada monoklonal. Nah, kemudian yaitu ada ciri-ciri utama dari bioteknologi itu sendiri. Yang pertama itu
adanya agen biologi yang berupa mikroorganisme, tumbuhan, ataupun hewan. Lalu yang kedua itu adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri. Lalu yang ketiga yaitu ada produk yang dihasilkannya adalah hasil ekstraksi atau hasil dari pemurnian. Lalu ada pula prinsip-prinsip dari bioteknologi. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya itu ada 3. Yang pertama itu ada input, kemudian ada proses, dan juga ada output. Nah, pada input ini yaitu merupakan bahan yang akan diproses. Jadi seperti nanti akan ada pembuatan tempe. Nah, pasti kan memiliki bahan. Nah, bahannya ini disebut juga sebagai input. Kemudian lalu melalui tahap proses. Nah, tahap proses ini melibatkan apa? Melibatkan agen makhluk hidup, yaitu misalkan ada proses fermentasi atau apa. Nah, nanti akan ada makhluk hidupnya, yaitu seperti bakteri, seperti itu ya. Nah, kemudian ada output. Nah, output ini merupakan hasil dari input dan juga proses. Selanjutnya yaitu peranan sifat-sifat mikroorganisme dalam proses bioteknologi. Nah, alasan penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi itu sendiri yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu karena perkembangbiakannya cepat. Kemudian yang kedua yaitu dapat dikloning sehingga hasilnya tetap konstan. Lalu yang ketiga, dapat diubah sifatnya, yaitu sesuai dengan keinginan manusia. Dan yang terakhir, yaitu dapat menghasilkan produk ataupun jasa. Selanjutnya yaitu ada bagian dari jenis-jenis bioteknologi, di mana jenis-jenis dari bioteknologi itu sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi ini disebut juga sebagai bioteknologi sederhana. Karena apa? Karena seperti tadi, jadi pembuatannya, lalu penggunaan alat dan bahannya, yaitu masih menggunakan teknik dan cara-cara yang sederhana. Lalu yang kedua yaitu ada bioteknologi modern. Nah, pada bioteknologi modern ini sudah adanya modifikasi menggunakan teknologi. Oke, kita bahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud sebagai bioteknologi konvensional? Cung, siapa yang tahu? Ya, betul. Jadi, bioteknologi konvensional ini masih dilakukan dengan secara sederhana, lalu tidak diproduksi secara massal ataupun banyak. Kemudian, tidak menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, jadi masih menggunakan pengetahuan yang masih sederhana maupun masih tradisional. Kemudian, menggunakan organisme yaitu berupa jamur maupun bakteri. Contohnya yaitu pada pembuatan tempe ya maupun tapai. Nah, adapun pemanfaatan bioteknologi konvensional di mana dalam pembuatan bahan makanan, lalu dalam pembuatan obat-obatan dan juga ada dalam bahan bakar. Nah, bioteknologi dalam produksi pangan. Seperti yang telah kita ketahui nih bahwa di sekitar kita banyak sekali ya dijumpai jenis makanan dan minuman yang prosesnya itu masih dibantu atau masih menggunakan adanya campur tangan agen biologi, yaitu contohnya adalah mikroorganisme. Seperti diantaranya yaitu ada kecap, mikroorganismenya adalah Aspergillus venti, lalu kemudian ada tempe, Rhizopus oryzae, kemudian ada oncom, ada yogurt, ada nata de coco, ada mentega, dan juga ada keju ya. Kemudian untuk pada obat-obatan yaitu pada contohnya adalah pada antibiotik, di mana antibiotik ini yaitu zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme berupa jamur maupun bakteri, kemudian untuk menghambat pertumbuhan ataupun mematikan bakteri maupun organisme lain. Contohnya adalah Penicillium notatum. Sedangkan pada bahan bakar atau di sini contohnya ada alkohol. Nah, di mana alkohol ini dihasilkan melalui proses fermentasi karbohidrat.
Nah, organisme yang terlibatnya yaitu adalah kamir. Kamir itu mikroorganismenya adalah Saccharomyces cerevisiae. Kemudian alkohol ini yang terbentuk digunakan sebagai bahan bakar dari reaksi C6H12O6 menjadi C2H5OH plus CO2. Nah, tadi kan Ibu sudah membahas terkait bioteknologi konvensional atau bioteknologi sederhana. Sekarang kita akan bahas apa sih yang dimaksud juga dengan bioteknologi modern. Ya, betul sekali bahwa bioteknologi modern ini sudah menggunakan peralatan yang canggih. Kemudian diproduksinya secara massal, yaitu secara banyak, karena sudah dibantu dengan adanya teknologi yang canggih dan juga sudah menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan bioteknologi modern. Nah, pemanfaatan bioteknologi modern itu sendiri diantaranya yaitu sebagai teknologi reproduksi, kemudian ada sistem penanaman hidroponik dan aeroponik, lalu ada rekombinasi gen, kemudian ada radiasi dan juga ada organisme transgenik. Selanjutnya yaitu ada kultur jaringan, di mana kultur jaringan ini salah satu bioteknologi modern, yaitu pembudidayaan jaringannya secara vegetatif, kemudian sifatnya sama dengan induknya, yaitu waktu yang diperlukannya adalah singkat, dan keuntungannya yaitu menghasilkan tanaman dengan jumlah yang banyak, waktunya singkat, kemudian keturunannya sama dengan induknya, lalu bebas virus, hemat waktu, ruang, dan tenaga. Dan yang terakhir yaitu ada rekayasa genetika yang menggunakan metode DNA rekombinan teknik plasmid. Nah, gambarnya seperti yang ada di video ini ya. Dan yang terakhir adalah ada peranan bioteknologi. Nah, peranannya itu sangat banyak sekali dan juga sangat bermacam-macam. Yaitu ada pada bidang pangan, bidang industri, bidang pertanian, kemudian ada bidang peternakan, kemudian ada bidang lingkungan, kedokteran, dan juga ada yang dari bidang militer. Nanti kalian bisa cari sendiri ya, di bidang pangan itu apa saja, lalu di industri, dan lain sebagainya. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Nanti untuk lebih jelasnya akan dilakukannya adanya praktikum ya. Nanti kalian akan melakukan praktikum. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan dan tetap semangat agar ilmu kita yaitu menjadi berkah dan bermanfaat ya. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.